maka berhadapan dengan seorang perempuan yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, tidak dipedulikan oleh banyak orang, tak berdaya karena terbelenggu kuasa roh jahat hingga badannya bungkuk. Yesus tanpa diminta berinisiatif untuk menyembuhkan perempuan itu. Dengan demikian, perempuan yang tersingkirkan itu kini mendapat tempat dan menjadi fokus perhatian karena Yesus memanggil, melihatnya, berkata, "Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara." Renungan Harian Senin 30 Oktober. Pekan biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengajar hati kami dengan terang Roh Kudus. Tuntunlah kami dengan sabda-Mu, agar mampu mewujudkan cinta kasih dalam tingkah laku kami kepada sesama. Utuslah Roh-Mu menerangi kami, dan jadikanlah kami putra-putrimu yang Kau bebaskan dari belenggu dosa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak itu, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini diceritakan pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat. Dan di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun kerasukan roh jahat. Kuasa roh jahat itu yang telah membuatnya sakit, sehingga punggungnya bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak. Rumah ibadat atau biasa disebut sinagoga adalah tempat suci untuk ibadat, terutama bagi kaum laki-laki Yahudi.
Tempat kaum perempuan ada di bagian belakang sebagai tanda bahwa keberadaan kaum perempuan itu kurang diperhitungkan. Identitas perempuan bungku itu pun tanpa nama atau anonim. Dan ia tidak berbicara apapun, karena memang di kalangan masyarakat Yahudi, kaum perempuan tidak punya hak bersuara. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ingat, di rumah ibadat Nazaret, Yesus pernah membacakan kitab Yesaya yang mengklaim bahwa nubuat itu sudah tergenapi dalam dirinya. Roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Maka berhadapan dengan seorang perempuan yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, tidak dipedulikan oleh banyak orang, tak berdaya karena terbelenggu kuasa roh jahat hingga badannya bungkuk. Yesus tanpa diminta berinisiatif untuk menyembuhkan perempuan itu. Dengan demikian, perempuan yang tersingkirkan itu kini mendapat tempat dan menjadi fokus perhatian karena Yesus memanggil, melihatnya, berkata, dan meletakkan tangan atasnya. Yesus melihat perempuan itu bukan karena kebetulan, tetapi sengaja menaruh perhatian kepadanya dengan penuh belas kasih. Sehingga ia memanggil orang yang biasa disingkirkan itu untuk datang mendekatnya dan menyelamatkannya. Lalu Yesus pun meletakkan tangan atasnya untuk menyalurkan kuasa penyembuhannya. Sehingga seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan menjadi tegak. Akibatnya, ia pun memuliakan Allah yang telah berkarya lewat Yesus sebagai ungkapan imannya. Tetapi kita tahu, kepala rumah ibadat gusar karena Yesus telah melanggar larangan hari Sabat yang tidak membolehkan penyembuhan orang. Yesus menanggapi dan berargumen dengan prinsip penangguhan larangan Sabat. Larangan Sabat bisa ditangguhkan dalam bahaya mati. Orang Yahudi melepaskan lembu keledainya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum. Tetapi mereka tidak melanggar larangan Sabat itu karena bahaya mati bila seharian hewan-hewan itu tidak minum. Nah, kalau demi keselamatan binatang saja, lembu, keledai, orang-orang Yahudi tidak dipersalahkan telah melanggar larangan Sabat itu. Seharusnya Yesus menyembuhkan demi pembebasan manusia itu pun juga tidak melanggar, karena manusia lebih berharga daripada yang semuanya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang-kadang kita ini masih ragu-ragu dengan perjuangan kemanusiaan Yesus berhadapan dengan larangan Sabat. Padahal jelas-jelas ia telah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tak jarang kita pun malah ikut-ikutan membebani banyak orang dengan berbagai aturan yang tidak manusiawi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua para pengikut Kristus zaman sekarang tentunya harus menafsirkan dan melaksanakan hukum Allah untuk membebaskan manusia dan bukan sebaliknya, malah membelenggunya. Mari, kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat berkat Tuhan untuk saudara-saudari kita. Lebih-lebih mereka yang membutuhkan bantuan kita. Mereka yang saat ini mungkin menderita hidupnya. Mereka yang tidak diperhitungkan di dalam lingkungan dan masyarakatnya. Kita semua diajak untuk semakin peduli, semakin mencintai, dan akhirnya kita berani untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati.
Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta, tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.